Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Kumaha lur, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua teman-teman dan saudara mimin di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan hati yang selalu berbahagia senantiasa ya. Amin ya robbal alamin. Lur, ada peribahasa atau istilah dalam bahasa kita yaitu tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nah, peribahasa ini, istilah ini sangat tepat sekali kalau kita terapkan untuk si Rizik Syihab. Untuk seorang Rizik Syihab ya. Karena makin kesini kita perhatikan kelakuannya makin menjadi. Ini orang sepertinya tidak bosan-bosan dan tidak capek-capeknya ya menjadi provokator di negeri ini. Ini orang makin tua makin rese, lur. Menurut Neng gimana tentang si Rizik? Khususnya dalam kondisi atau perspektif hari-hari ini nih, hari-hari belakangan ini. Nyebelin banget, omongannya bahaya. Betul. Ini orang kenapa ya masih aja seneng banget gitu, bikin panas, bikin selalu pengen jadi kompor meleduk gitu. Terus pengikutnya tuh harusnya ngecek literasi Dan kebiasaan dan ya mereka ini orang-orang seperti ini sangat tahu bahwa pengikut-pengikutnya itu goblok-goblok. Pengikutnya itu adalah orang-orang yang tidak pernah memperhatikan, tidak pernah peduli dengan data, fakta dan realita. Orang-orang tolol, orang-orang yang ya kalau dibilang nggak makan bangku sekolah sih nggak mungkin ya, tapi memang otak mereka itu memang sangat-sangat terbatas dan memang pemalas gitu untuk mencari data, untuk mencari fakta, untuk mencari berita-berita yang valid. Mereka begitu dikatakan oleh tokoh-tokoh mereka seperti si Rizik Syihab ini, mereka langsung percaya dan mereka langsung terbakar, mereka langsung tersulut, mereka pasti langsung terhasut dan terprovokasi, kemudian mereka menyebarkan lagi. Jadinya omongan orang-orang seperti si Rizik Syihab ini semakin meluas dan semakin banyak mempengaruhi orang begitu. Kayak yang baru-baru ini kasus Tanah Rempang itu. Seperti yang paling baru kasus Tanah Rempang, udah jelas-jelas tuh si Rizik Syihab ini berbohong. Ini orang yang ngaku cucu Nabi ini berbohong kerjaannya. Ngomongnya orang-orang yang menyediakan ngomongnya orang-orang si relasinya si Mamang Somad itu yang menyediakan makanan konsumsi untuk orang-orang yang demo ditangkepin katanya. Terus Mamang Somadnya dipanggil oleh polisi. Padahal tidak ada pemanggilan itu untuk orang-orang yang menyediakan ya relasi-relasinya si Mamang Somad yang menyediakan konsumsi untuk para pendemo itu. Dan itu adalah pemanggilan, kemudian ya dilakukan pemeriksaan saja, nggak ditangkepin. Oh, jadi konsumsinya tuh bukan buat masyarakat, buat yang demo. Oh. Apa si Mama Sobatnya juga ngomong karena mereka tidak bisa ke laut. Ya iyalah, nggak bisa ke laut, mereka demo, dihasut, dipanas-panasin buat ikut demo. Padahal dari masyarakat yang terdampak oleh proyek pemerintah ini tidak semuanya. Iya. Tapi kan orang-orang kalau sudah terhasut, kalau sudah terprovokasi, itu dia melupakan kewajibannya untuk mencari nafkah. Ya, ini khusus untuk orang-orang yang terprovokasi ya. Dan alhamdulillah kan sekarang kondisi itu, situasi di sana sudah mulai semakin kondusif. Pak Jokowi sudah mengirim langsung Menteri Investasi Bapak Bahlil kan, untuk bernegosiasi, untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh adat di sana, dan sudah semakin kondusif. Ini masih tetap aja nih dipanas-panasin nih sama gerombolan si Rizik Syihab dan kawan-kawannya ini nih. Terus bilangnya gini, kan si Riziknya bilang kalau negara kita tuh akan dikuasai Cina gimana, sampai ada gerakan aliansi masyarakat Garut gitu. Itu ini yang paling baru ya, ada gerakan teuing lah. Ini kadang-kadang nih yang bikin gua kesel ya sama saudara-saudara saya yang sesama orang Sunda, ini gampang banget gitu terpengaruh, gampang banget terprovokasi. Sekedar pengetahuan ya, sekedar wawasan buat sia-sia lah kadrun yang otaknya terbatas ya.
jumlah tenaga kerja asing di Indonesia ini secara persentasi masih dalam bilangan 0,1 sekian persen. Berbeda jauh dengan salah satu contohnya negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, yang jumlah TKA-nya, tenaga kerja asing mereka di sana, Malaysia 12% dan Singapura 10%. Di bilangan angka persentase seperti itu. Jauh sekali dengan di Indonesia, goblok, sete. Tapi kompornya lebih banyak di sini di Indonesia. Katanya etis Tionghoa tuh resah katanya. Iya, itu kata si Alo ya. Ya ini anak buah curut, anak buah si Rizik nih. Si Rizik yang memantik, nah terus kemudian dipanas-panasi lagi tuh di bawahnya sama kroco-kroco mereka nih. Yang meresahkan mah kalian nih, warga keturunan imigran Yaman. Kalian yang meresahkan. Setuju nggak? Setuju. Teman-teman setuju nggak? Kalau yang lebih meresahkan itu gerombolan mereka. Gerombolan warga-warga keturunan nih ya, oknum-oknum warga keturunan imigran Yaman. Mereka yang meresahkan mah. Nah itu makanya kenapa di channel ini menyoroti polemik nasab, karena ya kenyataannya saya sering mengatakan bahwa berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, keteraturan berkehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Bukan sekedar ngomongin nasab, bukan, tapi kan kita sama-sama tahu tokoh-tokoh mereka yang kelakuannya bikin resah, bikin tidak nyaman, bikin tidak aman di negeri ini. Terus katanya perusahaan dimiliki oleh keturunan Cina. Enggak ya, pribumi juga banyak yang kaya ya. Syalo bilang, Syalo bukan? Iya. Katanya apa? Coba tanya kalau perusahaan-perusahaan itu teh pemiliknya orang Cina di Indonesia terus yang membeli sawah dijadikan, kan gitu-gitu tuh pengaruhnya buat. Balik ini gue bukan sombong ya, keluarga aing ya, Aldo. Ini bukan sombong. Iya. Dan saya orang Sunda, bukan orang Cina ya. Orang Sunda asli, saya yang keturunan. Ibu saya orang Garut, bapak saya orang Bandung. Jadi aing Sunda, di luhur lagi Sunda. Yang paling baru terakhir untuk pengembangan, bukan saya sombong, tapi saya mau bilang sama mau kasih informasi buat teman-teman ya, buat wawasan. Keluarga saya yang paling baru itu sudah deal untuk perluasan perumahan sekitar 3 hektar yang paling baru. Iya. Pembebasan yang sudah ada kan sekitar 5 hektaran yang sudah berjalan, yang sudah didirikan. Tapi keluarga aing bukan Taipan, bukan 9 naga, bukan. Mata gua nggak sipit, jing. Jadi pribumi kita juga banyak. Pribumi itu banyak yang bekerja keras, nggak kayak kalian yang ngandelin makan dari provokasi, makan dari demo. Kita mah bekerja keras. Malah juga disuruh kebagian ngolah tanah kan? Iya. Buat kebun buah. Banyak, bisa menyerap banyak tenaga kerja. Nanti tenaga kerjanya banyak yang dipekerjakan. Ya sekarang juga udah banyak. Iya, ini bosnya pribumi nih. Aing pribumi anjing. Kenapa jadi sama Cina semua? Kenapa harus menyalahkan Cina? Banyak. Kalian aja mungkin, kalian kalian itu hidup ya seperti katak dalam tempurung. Kalian hidup hanya di situ-situ aja. Dan kalian bukan orang-orang yang punya etos kerja baik. Mana mereka? Iya. Dawir sana sini. Kita mengandalkan apa? Mengandalkan kerja keras, ikhtiar, berdoa sama Allah biar dilancarkan usaha kita. Orang yang mau kerja keras di kita, suku apapun ayo ya. Yang mau kerja di AA, katanya Cina menguasai Cina. Aku keturunan Cina yang dikuasai. Nih saya menguasai Cina, istri aing dikuasai ku aing. Iya. Aing orang Sunda menguasai Cina ta. Iya. Halo, Jik, sete. Iya. Tolol. Aku keturunan Cina dikuasai AA yang orang Sunda. Ini kadang-kadang kita ini sekarang ini bener harus sombong sama mereka. Iya. Kenapa? Karena mereka itu apa ya? Jadi semakin dibiarkan, semakin kita mengalah, jadi bukannya mereka semakin baik dan semakin sadar, enggak, justru makin gelunjak, injak kepala. Orang-orang pribumi yang mampu, yang ini lawan kayak nyebelin. Bukan nyebelin lagi, meresahkan dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Soalnya ini kelakuan mereka ini benar-benar ada yang tugasnya
nyebarin cerita-cerita halu, cerita khurafat, sehingga mempengaruhi otak-otak budak pengikutnya semakin tolol. Ada juga yang tugasnya jadi provokator, ada provokator di lapangan, kayak si Aldo, ada provokator di medsos, gitu. Sampai kapan nih orang-orang seperti ini bakal terus dibiarkan gitu? Udah jelas-jelas kok kayak kemarin bacotan-bacotan congor busuk si Rizik menyebarkan hoax, itu kan udah jelas hoax. Iya. Padahal nih yang kalian aku sebagai kakek nih, manusia yang paling mulia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bahkan jika seseorang begitu saja menyebarkan suatu informasi, sebuah informasi yang baru dia terima, itu sudah bisa dikatakan pendusta. Nggak mungkin nih si Rizik Syihab nggak tahu nih. Ini ada dalam hadis. Ini maknanya ya, saya kurang tahu kalimatnya yang secara pasti, tapi dalam maknanya kurang lebih seperti itu. Jadi seseorang itu, Rasulullah katakan cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta jika dia menyebarkan sebuah kabar, sebuah khobar atau berita yang dia terima begitu saja. Orang nih, misalnya ada satu informasi datang ke saya langsung sebarkan. Nah, itu sudah cukup untuk orang itu dikatakan sebagai pendusta. Walaupun ternyata berita itu benar, tetap aja dikatakan pendusta karena dia tidak melakukan cross check, dia tidak melakukan tabayun terlebih dahulu. Benar nggak nih berita ini? Terima informasi langsung sebarkan. Orang-orang kayak si Rizik ini Terus seneng budaknya banget. Timore, Iya, Sulu, seneng kayaknya kalau Indonesia rusuh mereka. seneng banget. Kan mereka dikit-dikit ngomongnya perang, dikit-dikit perang. Pengalaman perang mana ada? Tahu Si Rizik kapan perang? Hah? So yes, Kalau doyan perang, kenapa nggak balik ke Yaman? bener ah. Hah? Selama ini saya jarang lah berkata rasis ya. Tapi mereka ini Rasis. jauh lebih rasis gitu. Makanya nggak usah sungkan-sungkan, balik aja ke lu ke Yaman. Hah? Dikit-dikit nyalahin 9 naga lah, apalah. Congor lu bau naga, Rizik. Iya. Congor busuk lu tuh yang bau naga. Congor si Aldo. Ini bikin gemes banget gitu. Ini orang-orang sangat membahayakan. Orang-orang ini sangat-sangat mengancam ketentraman, keamanan, kenyamanan, kehidupan di negara ini. Katanya Pak Rizik Dan bisa masih, memicu perselisihan, Katanya, konflik Pak, horizontal. Pak Rizik masih dalam keadaan pengawasan ah. Kalau udah Iya, bikin kayak gitu. belum bebas secara total, belum. Iya. Karena 2024 bulan apalah benar-benar dia memang dinyatakan bebas itu secara total ya. Itu tahun 2024 nanti. Sebenarnya tuh lagi banyak kerjaan ya, harus kesana sini, cuman Ini ntar gua Malah liatin ya, kesel ya. goblok nih Alo, Rizik, biar lo tahu nih. Ya kalian juga pastinya tahu lah. Cuman ya itu karena untuk kepentingan provokasi kalian selalu menyudutkan etnis Cina. Cina lagi. Banyak kok pribumi juga. Kita juga berusaha, kita juga banyak jadi pengusaha. keluarga pengusaha. Kalian kali itu modal congor busuk, modal congor bau naga, keluar-keluar di mana-mana. Ya mungkin mereka dapat penghasilan dari situ, walau alam. Ya kalau kita lihat mana mereka, ada yang orang-orang yang bekerja keras, mana ada. Malah di Indonesia ini sangat beragam ya, A. Kayak si Emas yang punya usaha warung makan itu pekerjaannya koko-koko ya. Yang gimana? Si Emas, Oh iya, si Mas Warteg. pekerjaannya malah keturunan, tapi rajin, Bosnya orang Jawa. Tegal, Brebes. Mm-mm. Tapi pekerjanya ada yang keturunan Cina. Kerja nggak demo. Kerja mereka mah. Dan ini kalau mau kita berkaca, sebetulnya yang harus kita pelajari atau harus kita contoh itu etos kerja dari orang etnis Cina, Bukan etos demo. bukan etos demo. Etos kerja orang Yaman mana yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani? Mana ada etos kerja orang Yaman? Kagak ada. Lihat aja negeri asalnya, perang terus,
ribut terus, nggak pernah ada kata damai, kemiskinan di mana-mana. Dan herannya masih banyak orang yang percaya nih, sampai nyembah-nyembah nih baliho si Rizik ini, sampai mereka sembah-sembah, balihonya aja disembah gitu. Ya omongannya ya pasti mungkin bagi mereka itu pengikut-pengikutnya seperti sabda Nabi mungkin ya, karena mereka tidak meneliti lagi, karena mereka tidak mempertanyakan lagi kebenaran omongan dari junjungan mereka ini. Dan gak ngaji kali kan. Apakah benar, kalau bicara tentang data atau fakta, apakah benar data atau fakta yang disampaikan itu? Kemudian lihat lagi secara hukum agama seperti apa. Apakah dicontohkan oleh Rasulullah yang mereka klaim sebagai kakek mereka. Mereka klaim sebagai keturunan Nabi. Dan salah satu sebab mengapa banyak orang yang percaya orang-orang ini, karena mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Itu kenapa channel ini membahas tentang polemik NASA. Lebih kepada akhlaknya lagi. Iya, lebih kepada efek yang bisa ditimbulkan dari kelakuan mereka ya. Sebetulnya bukan masalah nasabnya doang gitu, tapi lebih kepada kelakuan, akhlak, yang bisa dan bahaya yang bisa mereka timbulkan di negeri ini. Itu bener. Rizik siatnya geus kolot, Rizik Syihab makin kesini makin hari umurmu itu makin tua, bukan makin muda. Seharusnya lebih berpikir lagi, seharusnya lebih introspeksi lagi ya, bukan memanfaatkan ketokohan, memanfaatkan gelar yang disandang untuk mengacaukan, untuk membuat kisruh di negeri ini. Jujur aja lah, waktu dia di Saudi Arabia 3,5 tahun lebih ya, aman nggak? Aman. Begitu dia balik lagi, apa? Ini jujur aja kalian semua ya, Kadrun, jujur aja. Ya Kadrun mah seneng, emang senengnya rusuh. Kenapa nggak kabur-kaburan lagi lah, mending ya nggak usah balik lagi juga lebih baik. Kalau bisa mah umroh lagi ke atau apa ke, bagusan begitu. Sebenarnya tuh banyak kerjaan loh, tapi sebelum pergi aku kesel dulu katanya. Kesel aing ngadenge eta. Orang Garut ngerakeun aja. Aing ge aya di Garut sia teh. Goblok. Kenapa harus ngerasa enggak ngerasa dikuasai Cina? Udah jelas-jelas Jepang, Belanda, Portugis dulu itu yang menjajah kita. Dan di Garut ada kampung keturunan Belanda loh. Cewek-ceweknya cakep-cakep. Saya sering ngobrol sama orang-orang. Jadi ada karakter-karakter orang, masyarakat yang mungkin memang sudah jenuh atau sudah tidak tahu apalagi yang harus diperbuat di dalam kehidupan ini karena kondisi ekonomi dan lain-lain. Dan mereka itu kalau dikasih berita apalagi soal rusuh, soal perang, itu mereka sangat bersemangat karena mereka udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan di dalam kehidupan mereka. Ini asli beneran. Saya sering ngobrol sama teman-teman, sama orang-orang yang saya temuin di perjalanan, saya temuin ketika makan atau kemana gitu. Ada orang-orang seperti itu, dan orang-orang tipikal orang-orang seperti inilah yang gampang banget digosok sama si Rizik dan gerombolannya ini. Tipikal orang-orang yang sudah merasa udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Jadi kalau perang kan bisa ngejarah, kalau ada rusuh bisa ngejarah, nggak bakal dihukum, bisa lari dari hukum. Kalau keadaan kacau, itu banyak orang-orang yang seperti itu. Dan saya yakin orang-orang di PA 212 tuh, dan orang-orang seperti itu tuh yang di bawah-bawahnya, mereka nggak tahu kali kan hukum ngejarah itu dosa. Ya beramat mereka mungkin menganggap itu jihad. Ya bener. Iya. Saya pernah menyaksikan orang-orang yang menjarah toko, bawa barang masuk. Waktu itu di ada kerusuhan kerusuhan kecil yang berkaitan dengan etnis individu sih, tapi ya karena dia dari etnis Tionghoa jadinya melebar kemana-mana. Nah sampai tempat-tempat usaha dia itu, orang itu dijarah. Nah orang-orang yang ngejarah itu sambil teriak Allahu Akbar.
beneran ini mah. Mereka menganggap mereka sedang jihad. Maling itu jihad menurut mereka. Jadi maling, jadi penjara. Orang-orang seperti ini yang gampang digosok, yang gampang mempercayai bacotan-bacotan busuk, bau naga, si Rizik Syihab dan gerombolannya ini. Bangke emang. Kesel banget ya. Kesel. Ketika orang-orang itu sedang kita itu ikhtiar dengan semampu kita, semaksimal kita ya, apa yang bisa kita upayakan. Kemudian kita lihat mereka ongkang-ongkang kaki, terus bikin rusuh lagi bacotan-bacotannya itu. Tapi mereka menyalahkan orang lain, padahal kelakuan mereka yang ngaco gitu. Kalau rusuh misalnya terus dia meninggal, misalnya anak istrinya mau makan apa, memang si Rizik mau tanggung jawab. Iya, si Rizik kabur-kaburan sampai mati itu 6 orang. Emang bisa dibalikin lagi nyawa? Emang udah dijamin masuk surga tuh 6 orang? Belum tentu anjing. Parah ini. Ini orang ya mungkin Rizik Syihab sudah kangen dengan sel penjara. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin lebih mudah hidup di dalam penjara ya. Di penjara tuh panas, nggak ada kipas angin. Ngomong pejuang, jihad, siap jihad, peler. Dikasih gerah di sel penjara aja udah ngeluh sama majelis hakim. Dan secara hukum agama itu menghasut untuk ya. Pertama tidak percaya dengan pemerintah. Kemudian setelah tidak percaya akan timbul rasa benci dan pada akhirnya akan menimbulkan keinginan untuk memberontak. Hukum memberontak kepada pemerintahan yang sah. Ya mereka akan dikenai sebagai bugot, pembangkang, hukumannya mati. Kalau bicara hukum Islam ya, kan kalian selalu bawa-bawa agama, selalu bawa-bawa syariat. Nah di dalam syariat kalian itu pantasnya dihukum mati anjing. Kalau bicara syariat Islam, karena membangkang. Bahkan sebelum terjadi pemberontakan pun bisa. Lihat aja kejadian di Saudi Arabia, di Arab Saudi. Ngomong dikit aja tentang khilafah. Putus tuh, grinding tuh pala. Enak kalian hidup di sini. Kongkang kaki, ya, pacot sana sini, dawir sana sini. Terus ngajak-ngajak persatuan dan kesatuan. Disupport sama budak-budak pengikutnya. Orang-orang miskin nyumbang sama kalian biar kalian kaya. Kalau kaya mah nyumbang tuh. Kalau kaya tuh nyumbang anjing. Terus nggak usah nggak usah ada yang tahu kalau nyumbang. Kenapa akhir-akhir ini saya sering keluar-keluar? Ini karena biar kita bangga nih sebagai orang Indonesia. Jangan minder, jangan merasa rendah diri. Kan ada tuh video khusus tentang inferiority complex. Teman-teman bisa tonton. Iya. Apa itu maksudnya inferiority complex? Itu yang kita idap nih. Sebagian besar bangsa Indonesia ini mengidap penyakit itu. Nah, kenapa? Akhir-akhir ini saya sering keluar-keluar, bukan sombong, tapi ingin membangkitkan kebanggaan sebagai anak bangsa. Gue bisa, gue punya gitu ya. Aing bisa, yang lain juga pasti bisa, insya Allah. Ya bukan berarti gue orang kaya atau apa, enggak. Tapi kan bisa berusaha, bahkan bisa berikhtiar dengan apa yang ada di bumi Nusantara ini. Iya. Memanfaatkan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Si Rizik, si Aldo kasih pacul. Kalau gue jadi pemerintah tuh gue kasih hukumannya seperti itu. Nggak usah di penjara, kasih pacul aja udah. Jangan kasih makan, kasih nafkah, enggak, jangan. Suruh berusaha tuh, kasih aja. Bikin buat ngolah sebidang tanah biar mereka hidup dari situ. Wani ngadu jeung aing anjing. Kesel aing. Karena sudah banyak saudara-saudara kita yang teracuni pemikirannya, pemahamannya oleh bacot-bacot busuk mereka ini, provokasi dan hasutan-hasutan mereka ini. Ada dari golongan Habib, ada dari golongan politisi, ada lagi orang-orang begundal khilafah. Mereka itu bersatu. Iya, sama-sama tujuannya ya. Jadi kalau benar nih ya, kalau ya. benar-benar mau mengikuti demokrasi, berapa lama lagi sih, berapa bulan lagi sih Pak Jokowi jadi presiden di negeri ini? Nggak lama lagi. Kenapa harus setiap saat di goyang-goyang? Kenapa harus setiap saat
ganggu-ganggu, suruh turun lah, suruh lengser. Kenapa coba? Karena Chelsea itu harapan HTI ya. Ya itu salah satunya. Kenapa? Karena Jokowi harus jatuh dan hancur kredibilitasnya. Kenapa? Ada kepentingan Barat, ada kepentingan negeri-negeri yang ingin punya niat jahat terhadap negeri ini, yang punya kepentingan banyak di negeri ini. Dan itu mereka, yang di belakangnya. Mereka yang kayak si Rijik yang duitnya banyak, ya budak-budaknya melarat. Pak Jokowi, orang seperti Pak Jokowi ya, yang kita lihat fisiknya aja nggak apa orang yang kekar atau gimana, enggak. Orang yang pendiam, yang nggak pernah mempermasalahkan, dituduh ini, disebut itu, diledek begini begitu, difitnah. Pak Jokowi terus kerja. Nah orang bahkan keberanian Pak Jokowi menjauh tuh dibanding si Rijik mah. Pak Jokowi itu berani menentang Uni Eropa. Kalian tahu kan? Atau ya kadun mah pura-pura nggak tahu. Membela apa? Membela kepentingan untuk negeri ini, melindungi sumber daya alam yang kita miliki. Berapa banyak tuh anjungan-anjungan kilang minyak yang dulu dikuasai perusahaan-perusahaan Amerika dan lainnya, Inggris, yang sudah dimiliki kembali oleh bangsa ini. Ada, cari, kita pernah bikin juga kontennya. Iya, banyak loh istilah. Karena proses untuk merebut kembali, kemudian mengolah kembali secara mandiri oleh bangsa ini itu butuh waktu. Karena apa? Zaman Orde Baru 32 tahun, Freeport dan lain-lain dikuasai oleh orang-orang asing. Orde Baru nggak pernah diusik-usik nih sama si Rijik, malah selalu dibela. Yang sering menindas umat Islam secara fakta ya, sejarah, realita, rezim mana? Rezim Orde Baru, pembantaian Tanjung Priok, terus di Lampung, banyak lah. Di Aceh, emang di Aceh bukan muslim? Di Aceh itu muslim yang dibunuhin waktu DOM, daerah operasi militer Aceh itu. Orde Baru pernah disinggung-singgung sama si Rijik dan gerombolannya? Nggak pernah, mereka selalu membela. Makanya jadi kan nggak usah heran kalau kita punya pikiran-pikiran, oh mereka membela kepentingan kelompok-kelompok tertentu, ya mungkin termasuk kelompok peninggalan Orde Baru. Jadi jangan mudah terbius, jangan mudah terhasut, terpengaruh oleh bacotan-bacotan yang nggak jelas, datanya seperti apa, faktanya, realitanya, apakah ada hoax, apapun itu dimakan mentah-mentah oleh budak-budak pengikutnya, kemudian disebarkan melalui WA group. Dan juga banyak nih, jadi kita sering inilah, saya sering ngajak ngobrol ibu saya. Kalau ada berita-berita di WA group, kan ada ya, kayak si mama kan, WA group itu kelompok hajinya, kelompok pengajian ini, pengajian itu, kelompok WA grup saudara, keluarga besar. Itu kan paling sering berita-berita yang hoax itu muncul dan disebarkan di WA grup. Nah itu saya sering sekali, setiap saat saya selalu mengingatkan ibu saya, kalau ada apa-apa tanya aja sama saya bilang begitu. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah termakan berita-berita yang beredar. Dan ketika menyampaikan sesuatu, saya selalu menyajikannya itu berargumentasi kepada ibu saya dan keluarga saya dengan data, fakta. Nah, sebetulnya seperti ini loh mah, teh, dan karena itulah mereka, alhamdulillah, sekarang udah banyak berubah ya. Sekarang sudah banyak berubah. Kalau ada apa-apa, ya malah terakhir kemarin kan, malah mereka yang ngobrolin bobroknya Habib. Kalau kakaknya AA nanti punya tamu Habib lagi tuh, AA bakal yang nanya tuh bakal AA nanti. Iya, saya berkewajiban untuk melindungi keluarga saya. Ini kalau ada yang, makanya nanti suatu saat saya akan welcome ya. Saya akan persilakan mau teman-teman untuk
berkunjung atau ketemu sama saya. Termasuk yang mau persekusi juga saya persilakan. Iya. Ayo. Kita siapkan tempatnya yang Kita oke. siapkan tempatnya yang oke lah. Buat kalian santai. Mau santai, mau rusuh, ayo. Jangan dong. Jangan dong. Ya kalau teman-teman ya pasti kita bawa santai, kita bawa Iya. happy-happy. Iya. Bukan yang mewah-mewah saya mah ajak ke ini aja, ke alam Ke alam. sama kita mah. Boleh metik buah nggak? Ya boleh lah. Nanti suatu saat ya saya buka di mana saya, siapa nama saya, kuai dibuka ke. Tenang we. Sekarang buah-buahnya mau ditanam dulu Nah ya. karun-karun yang pengen tahu siapa saya, sok lacak aing mun bisa mah saya teh. Mun siap pinter mah, kalau kalian memang bener pinter silahkan. Saya nggak bakal lari, nggak bakal menghindar. Di ladangan ku aing mah persekusi mah. Begitu. Buat bocoran nih buat teman-teman yang Sunda ya. Ada soalnya kemarin yang mempertanyakan kesundaan aing ya. Nah, belakang nama saya itu ada Nata Wijaya, aku aing buka weh. Ada nama Nata Wijaya, orang Sunda lain. Nah, kalian lacak lah keluarga Nata Wijaya. Neng bongkar dong keluarganya. Keluarga besar Tantupo. Margatan, nah, istri aing. Oke, begitu Lur ya. Ini saya sekalian mengungkapkan unek-unek aing lah terhadap si Rizik Syihab, si Aldo dan gerombolannya ya. Kesel aing, begitu aja. Mudah-mudahan nih bisa membuka wawasan ya, bisa membuka pikiran kita semua supaya kita terus semangat ngelawan mereka ya. Semangat, lawan. Bilangin Ajar. Katanya KTN nggak ada kerjaan. Loba kerjaan. Loba. Ini ngomong dulu. Banyak kerjaan aing mah. Masa gua harus mengungkapin semua pekerjaan saya? Tapi kalau buat teman-teman, kalau dirasa ada kalimat saya yang kurang enak, saya mohon maaf. Buat karun mah bodo amat. Ya mikir. Ya mikir. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.